Berpikir itu adalah proses atau upaya, sedangkan pikiran itu adalah hasil dari proses kita berpikir. Misalnya contohnya seperti kepulangan Habib Rizik Syihab yang hari ini sedang viral. Beliau ini sangat dahsyat disambut oleh massa yang sebegitu banyaknya. Nah, tentu kita kalau ingin mengasah kemampuan berpikir, seharusnya kita menanyakan kenapa massa yang sebegitu banyaknya rela untuk menyambut kepulangan Habib Rizik. Kalau kita bertanya seperti itu, artinya kita sedang menggali informasi, sedang memecahkan suatu masalah, sedang ingin menemukan jawaban, dan nantinya kita akan memiliki jawaban yang benar-benar dapat kita yakini dan kita tidak ragu dalam menyebutkan kebenaran tersebut. Lain halnya ketika misalnya kita hanya berasumsi, oh iya karena itu ada unsur politik atau ditunggangi kepentingan politik, tanpa ada dasar pikiran, tanpa ada dasar proses berpikir yang jelas. Kita mengatakan demikian karena mungkin kita mendengar berita dari media, kemudian kita mungkin terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang namanya asumsi. Jadi perlu bagi kita menghindari asumsi-asumsi yang selama ini mungkin dianggap benar oleh kita, dan kita apalagi sampai berani mengemukakannya atau bertindak atas dasar asumsi tersebut. Kita sebaiknya menyisihkan asumsi dan mencari informasi dengan mengasah kemampuan berpikir kita. Nah, sebetulnya itu tahap pertama yang perlu kita pahami jika kita ingin mengasah kemampuan berpikir, yaitu hilangkanlah asumsi-asumsi yang selama ini mungkin ada pada diri kita. Setelah kita menyisihkan asumsi yang selama ini mungkin ada pada diri kita, tahap kedua kita harus melakukan sebuah riset, sehingga nanti kita memiliki data dan fakta yang jelas. Berapa orang kita wawancarai, berapa orang kita temui, dan itu menjadi sumber-sumber data kita, sehingga kita tidak lagi berasumsi, oh mungkin, oh ecek gitu ya, oh kata berita, oh kata, dan lain-lain lah yang kita sematkan kepada orang lain. Itu pun kalau kita mampu melakukan riset. Kalau tidak, ya kita mencari sebuah lembaga riset atau orang-orang yang telah diyakini keabsahannya dalam melakukan riset, ya kita ikuti apa yang telah mereka temukan. Kemudian juga kita harus mempertanyakan setiap hal-hal kecil untuk mengasah kemampuan berpikir ini, karena ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi itu hal sedetail apapun itu selalu ditanyakan, karena rasa skeptis, rasa keingintahuannya yang sangat tinggi, dan itu menjadikan dia mahir dalam mendalami sebuah fenomena, mendalami sebuah gejala, mencari pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya apapun yang kita lihat ini kan bisa menjadi sebuah pengetahuan. Kita misalnya melihat lemari begitu kan, dibuatnya dari bahan apa, modelnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya seperti apa, fungsinya untuk apa, dan lain-lain. Dari apa yang kita lihat sebetulnya kita dapat mengasah kemampuan berpikir kita dengan menanyakan hal-hal yang mungkin menurut orang lain tidak penting, tapi itu bagi kita sangat penting dalam mengasah kemampuan berpikir. Kemudian kita harus juga memperbanyak bacaan-bacaan, memperbanyak literasi dari media atau dari apapun yang sekarang informasi sudah tidak dapat dibendung lagi. Sebetulnya itu akan menjadi wawasan bagi kita, dan kalau sifatnya hanya wawasan, ya bukan berarti itu adalah sebuah kebenaran yang kita yakini. Bisa saja hanya membandingkan, bisa saja hanya memberitahukan, dan itu sangat membantu nantinya kepada ketajaman berpikir kita.
Karena orang lain mungkin hanya satu frame dalam berpikir, kita dapat lebih holistik dalam memandang segala sesuatu, dalam memahami segala sesuatu, dan itu akan menjadikan kita orang yang memiliki kemampuan berpengetahuan yang tidak hanya satu disiplin ilmu atau satu konsentrasi ilmu pengetahuan, tetapi kita dapat meramu dan merangkum dari berbagai macam informasi, sehingga mungkin nantinya kita akan memiliki metode-metode berpikir baru atau solusi-solusi baru, karena ya tadi kita mencoba melengkapi diri kita dengan wawasan yang begitu luas. Yang terakhir, kita juga di sisi lain selain menjadi orang yang berwawasan luas, menanyakan hal-hal yang kita lihat, kemudian menghilangkan asumsi, dan juga kita melakukan riset, juga kita harus mampu menjadi orang yang dapat berempati. Karena bisa jadi kemampuan berpikir kita itu terasah misalnya ketika kita memiliki empati kepada orang lain. Misalnya kita melihat sebuah lingkungan masyarakat yang di sana katakan masyarakatnya itu status ekonominya di bawah. Maka dengan kita berempati, kemudian kita memiliki wawasan, kita memiliki kemampuan untuk bertanya dan mencari solusi, mencari jawaban, dan kemudian kita melakukan sebuah penghayatan, apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan masyarakat ini, apa penyebabnya, apa kemudian yang dapat membantu mereka. Itu saya rasa salah satu contoh bagaimana kita berempati kepada orang lain yang akan menghasilkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kita. Berpikir kita akan lebih tajam, akan lebih solutif orangnya kita itu, dan saya rasa juga bukan hanya kepada orang, kepada lingkungan pun bisa. Dan kita ketika melakukan perubahan emosional kepada diri orang lain atau kepada lingkungan, itu akan membuat kita mengupayakan pikiran-pikiran yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang tersebut. Dan itu semua saya rasa bisa sahabat-sahabat lakukan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Hal ini sangatlah tidak terbatas oleh waktu dan tempat, karena kalau kita tahu akan hakikat segala sesuatu yang kita lihat ini adalah hasil dari pikiran-pikiran manusia. Di sana ada proses berpikir manusia sehingga menciptakan apa yang kita lihat ini. Dan ketika kita mampu mengasah dan mendayagunakan pikiran kita dengan baik, maka kita akan menjadi seorang yang ahli dalam berpikir. Pesan saya bagi sahabat-sahabat semua, mari kita mengasah kemampuan berpikir kita, karena dengan ilmu pengetahuan hidup akan lebih bermakna, dan karena ilmu pengetahuan kita akan mudah dalam meraih kebahagiaan.